Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Biarlah pagi hari ini kita datang dalam hadirat-Nya, kita memuji Dia, meninggikan Dia. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau Allahku.
merasakan ketenangan Tuhan, kedamaian Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus untuk pagi hari ini. Kami belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan boleh menangkap setiap firman-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi ya Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja. Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di dalam doa pagi online GKI Pondok Daud. Puji Tuhan, mari bersama-sama di hari yang baik ini, di pagi yang baik ini, kita datang kepada Tuhan. Kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menggali lebih dalam Mazmur pasal 126. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Puji Tuhan. Mazmur pasal 126 ini terjadi karena pada saat itu bangsa Israel kembali pulang kepada tanah perjanjian. Bangsa Israel kembali kepada tempat yang semestinya bangsa Israel diami. Tetapi pada saat itu pemulihan itu terjadi tidak begitu cepat ya, tidak gampang saudara. Ada proses yang begitu besar yang harus dilalui oleh bangsa Israel. Dan kemudian pemazmur menulis, pemazmur menyanyikan Mazmur 126 ini dengan luar biasa. Bahwa ketika Tuhan ya memberikan penderitaan kepada setiap kita, Tuhan pula yang akan memberikan pengharapan kepada setiap kita. Dikatakan di dalam Mazmur 126 bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kata bermimpi adalah orang-orang yang tidak tahu ya, tidak tahu akan terjadi seperti itu. Bapak Ibu Saudara pasti pernah bermimpi dan mimpi itu tidak direka-reka oleh kita, tetapi itu terjadi atas diri kita, atas pikiran kita sehingga kita bisa bermimpi. Dan kemudian di ayat yang kedua bagian B, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ada sanjungan demi sanjungan yang diberikan oleh orang-orang lain kepada kita yang mengalami prosesnya Tuhan. Ketika kita berhasil, orang-orang akan menyanjung kita. Firman Tuhan katakan Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ada sebuah hal yang begitu besar yang Tuhan kerjakan kepada setiap kita yang bersama-sama berharap di tengah-tengah penderitaan. Di ayat yang keempat sebetulnya bagian ini terpisah saudara. Di Mazmur 126 ayat 1 sampai 3 dan ayat 4 sampai 6.
Di ayat yang keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Bahwa pujian Mazmur yang disampaikan ini adalah sebagai pengharapan kepada Tuhan, bahwa yang terjadi di bangsa Israel baru susah, ya, baru menghadapi kesulitan-kesulitan, sehingga pemazmur mencoba menghibur bangsa Israel. Pemazmur mencoba berdoa kepada Tuhan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kalau orang menghadapi proses dengan baik, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Kita akan fokus di ayat yang kelima, saudara. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kita perlu garis bawahi kata menabur. Menabur adalah sesuatu hal yang harus dilakukan berulang-ulang. Menabur itu harus dilakukan berulang-ulang. Maka kalau kita ingin mendapatkan panen raya, kalau kita ingin bersorak-sorai ketika kita memanen itu, kita harus berulang-ulang melakukannya. Apa yang berulang-ulang? Kebaikan demi kebaikan kita harus lakukan berulang-ulang. Jangan hanya sekali, jangan hanya 2 kali, tetapi berulang-ulang. Ya, menabur itu berulang-ulang, saudara. Walaupun dalam kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu, ya, menabur tadi, saudara, itu mencucurkan air mata dengan kesulitan-kesulitan, dengan tantangan-tantangan, dengan kita harus menyalipkan daging kita, dengan kita harus membayar harga kita. Nah, itulah yang harus kita kerjakan. Tetapi firman Tuhan katakan akan menuai dengan bersorak-sorai. Dalam bagian yang lain, di dalam perjanjian baru menyatakan engkau akan menuai kalau engkau tidak menjadi lemah. Seringkali saudara, kita ini menaburnya jarang, kita pengen menuai banyak. Menaburnya jarang, kita pengen segera menuai dengan bersorak-sorai. Sebenarnya Tuhan ingin menekankan bagi setiap kita bahwa di dalam kehidupan kita ada proses yang harus kita jalani, dan itu continue. Menabur itu sesuatu yang harus dilakukan dengan ketaatan. Begitu juga melakukan kebenaran firman Tuhan pun juga dengan ketaatan. Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tetapi ketika kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan, kita mendapatkan visi daripada Tuhan, kerjakan dengan sebaik mungkin. Kerjakan dengan sebaik mungkin. Meskipun dengan mencucurkan air mata, meskipun dengan bersusah payah, meskipun dengan berbagai rintangan. Karena itulah proses yang harus kita kerjakan. Dan melalui proses itu kita akan semakin didewasakan oleh Tuhan. Melalui proses itu kita akan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Saya teringat dengan salah satu ilmuwan fisika yang terkenal. Kita tahu semua, Albert Einstein, saudara. Dia tidak hanya sekali mencoba, ya, bahkan berulang-ulang kali, berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, sehingga dia menemukan keberhasilan. Bahkan keberhasilannya bisa kita pakai sampai hari ini, menjadi dasar ilmu yang luar biasa. Itu bukan perkara yang mudah, itu bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang sepele, tetapi dengan ketaatan dilakukan. Sedikit demi sedikit dilakukan. Dan melalui ketaatan itulah
Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Firman Tuhan katakan di Filipi pasal pertama ayat yang ke-29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Perkara percaya kepada Tuhan ini, kalau levelnya anak-anak rohani masih percaya kepada Tuhan, mudah-mudah saja. Tetapi semakin dewasa, kita harus juga menderita bersama-sama dengan Kristus. Kita harus bayar harga, kita harus pikul salib bersama-sama dengan Tuhan. Melalui hal itulah kita akan didewasakan, kita akan menjadi pribadi yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Pertanyaannya buat setiap kita, apakah saudara sudah menabur? Apakah saudara sudah melakukan itu berulang-ulang? Ataukah di pagi ini saudara sudah merasa capek untuk melakukan kebenaran firman Tuhan? Karena mungkin doa-doamu tidak dijawab, tidak segera dijawab oleh Tuhan. Atau mungkin kau menghadapi problem yang begitu besar sehingga kau mulai kecewa kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkata, menaburlah. Menabur dengan semangat. Jangan patah semangat saudara. Menabur itu harus dilakukan berulang-ulang. Terus menerus kita tabur itu saudara. Kita tabur itu. Kalau engkau menabur dengan semangat, saya yakin percaya engkau menuai juga dengan semangat. Tentunya Allah akan menyediakan bagian yang terindah, bagian yang termulia bagi setiap kita yang taat menabur, taat melakukan kebenaran firman Tuhan berulang-ulang sampai kita menjadi dewasa secara rohani, sampai Tuhan melihat kita menjadi orang-orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi yang baik ini Tuhan ajari kami untuk kami tetap semangat di dalam kami melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukan setiap kami, berikan hikmat, marifat, kekuatan bagi setiap kami, sehingga kami boleh continue melakukan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menuai dengan bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan juga berkati anak-anak-Mu yang setia mengikuti doa pagi secara online ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.